Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Makro akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Sebelum presentasi, perkenalkan anggota kelompok kami, Novisiam Putri dengan NIM 2005510071. Berikutnya saya sendiri, Arvinda Ramadhani dengan NIM 2005510072. Berikutnya Ulfa Ramadianingrum dengan NIM 2005510078. Dan terakhir Putri Wulan Sasmi dengan NIM 2005510257. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendapatan memegang peranan paling penting dalam kehidupan seorang manusia. Dengan pendapatan yang berupa materi, mereka dapat membuat peramalan, perencanaan, dan pengaplikasian yang lebih baik dalam kehidupannya, terutama yang berkaitan dengan kehidupannya. Contoh, seorang pegawai negeri memperoleh pendapatan atau gaji setiap bulan. Dari jumlah pendapatan itu, dia akan membuat suatu anggaran pengeluaran seperti biaya makan, listrik, air, dan lain-lain. Untuk jangka waktu 1 bulan, dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan banyaknya pendapatan yang diperoleh. Pendapatan menjadi aspek yang sangat penting dari setiap bentuk usaha. Di negara kita ini, berbagai sektor usaha seperti pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, perbankan, dan masih banyak sektor yang lebih berlomba-lomba menghasilkan pendapatan yang tinggi guna menghidupkan usaha yang mereka jalani agar tetap bisa bertahan. Di lain sisi, kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh berbagai sektor juga akan memberikan pendapatan nasional negara. Pendapatan nasional merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu negara meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Next. Kemudian, rumusan masalah. A. Pengertian pendapatan nasional. B. Konsep pendapatan nasional. C. Manfaat penghitungan pendapatan nasional. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Next. Kemudian tujuan, agar pembaca dapat memperluas wawasan tentang pendapatan nasional khususnya di negara Indonesia, untuk mengetahui beberapa besar dan sejauh mana pertumbuhan ekonomi negara kita dan bagaimana cara supaya ekonomi Indonesia juga dapat meningkatkan seperti halnya dengan negara-negara maju. Meningkatkan pendapatan nasional supaya rakyat di negara Indonesia dapat makmur seperti di negara-negara maju, serta bagaimana cara untuk menghitung pendapatan nasional. Next. Kemudian bab 3, landasan teori. Pendapatan nasional mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara. Dengan pendapatan nasional, negara dapat mengetahui mengenai seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar produksi barang dan jasa. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional adalah PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar konstan menggambarkan nilai barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada 1 tahun tertentu sebagai dasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 tentang pembahasan. Pendapatan nasional adalah nilai ukuran output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Sebagai contoh, meskipun pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2010 naik
dari tahun sebelumnya, tetapi tetap saja masih banyak rakyat Indonesia yang sampai saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. B. Konsep pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau GDP. Sebelum kita dapat menghitung pendapatan nasional terlebih dahulu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan produk domestik bruto atau gross domestic bruto. Karena PDB merupakan salah satu instrumen penting untuk dapat menghitung pendapatan nasional, produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapat dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Perhitungan nilai PDB dapat dilakukan atas 2 dasar harga, yaitu 1. PDB atas dasar harga berlaku, merupakan dengan harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDB atas dasar harga berlaku berfungsi untuk melihat dinamika atau perkembangan struktur ekonomi yang real pada tahun tersebut. Kedua, PDB atas dasar harga konstan merupakan PDB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tertentu, yang berfungsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Contohnya, jika kita ingin mengetahui berapa persen kenaikan PDB dari tahun 1998, 1999, dan tahun 2000, karena nilai atau harga suatu produk tiap tahun berubah-ubah, maka kita harus mengubah nilai PDB tahun 1998 dan 1999 dengan nilai dasar tahun 2000, sehingga akan terlihat dengan jelas berapa besaran kenaikan dari tiap tahunnya. Next, produk negara bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Jadi, PNB atau GNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Atau dengan kata lain, PNB atau GNP adalah jumlah produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri, atau penghasilan neto adalah penghasilan negara yang bekerja di luar negeri dikurangi penghasilan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Titik 3, pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Atau jika
kita menghitung dari GNP dan kita dikurangi pajak tidak langsung. Contoh, pada tahun 2003, GNP Indonesia atas dasar harga berlaku Dambi atau penghasilan sebesar 104.337,9 miliar dan pajak tidak langsung dikurangi subsidi sebesar 85.272,2 miliar, maka NNI sama dengan 2,007.191,1 dikurangi 104.337,9 dikurangi 85.272,2 sama dengan 1.817.519 miliar. Next. (2.4) Pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan belas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas berjuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. 2.5 Pendapatan per kapita. Perhitungan pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal dalam suatu negara tersebut. Perhitungan pendapatan per kapita pada umumnya dilakukan dengan membagi komponen pendapatan nasional seperti pendapatan nasional bruto atau PNB atau pendapatan daerah bruto (BDP) dengan jumlah penduduk suatu negara. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Tujuan perhitungan pendapatan nasional untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu 1 tahun. Bila data pendapatan nasional diketahui, maka akan memberikan dampak bagi kondisi perekonomian dalam suatu negara. Berikut ini beberapa dampak diketahuinya pendapatan nasional bagi kondisi perekonomian dalam negeri. Dengan mengetahui data pendapatan nasional, pemerintah dapat menelaah kembali struktur perekonomian yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan guna meningkatkan kondisi perekonomian di negara ini. Dengan data pendapatan nasional, pemerintah dapat mengetahui tingkat penyebaran pendapatan yang kurang merata antar daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru di daerah yang berpendapat rendah, dengan tujuan mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta pendapatan antar daerah juga akan lebih merata, sehingga kondisi perekonomian di negara ini dapat ditingkatkan. Next. Dengan data pendapatan nasional, pemerintah dapat menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Maksudnya, pemerintah dapat meningkatkan sektor-sektor tertentu yang kurang memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional agar dapat lebih berkontribusi terhadap pendapatan nasional untuk masa yang akan datang, serta dapat menentukan sektor mana saja yang menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dengan data pendapatan nasional, pemerintah dapat membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di negara ini untuk masa yang akan datang. Semua hal di atas bermuara pada satu tujuan bersama, yaitu peningkatan kondisi perekonomian negara ini dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semoga dengan segala perbaikan yang akan dilakukan pemerintah,
negara kita dapat meningkatkan pendapatan nasionalnya di masa yang akan datang dan dibarengi dengan kenaikan tingkat kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ulfa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional atau pendapatan nasional yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional atau pendapatan nasional dan menambah pengangguran. Nah, yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam perekonomian jangka waktu tertentu. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkat laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Next. Selanjutnya ada investasi. Investasi atau secara lebih spesifik investasi domestik swasta itu adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Contohnya seperti bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran. Selanjutnya, lalu bab 4 ada kesimpulan. Kesimpulan ini bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. Konsep pendapatan nasional ini merupakan produk domestik bruto atau GDP, produk nasional bruto atau GNP, pendapatan nasional neto atau NNI, pendapatan perseorangan atau PI, dan pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Cara untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah agar pemerintah dapat menelaah kembali struktur perekonomian yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan, dapat mengetahui tingkat penyebaran pendapatan yang kurang merata antar daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru di daerah yang berpendapatan rendah. Pemerintah dapat menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Maksudnya, pemerintah dapat meningkatkan sektor-sektor tertentu yang kurang memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional. Dapat dibandingkan kemajuan perekonomian di waktu ke waktu sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perumusan kebijakan. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, serta investasi. Next. Berikut daftar pustakanya. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.